Perdamaian, perdamaian. Aduh, ayo dong Bunda Maya dan Pade Ahmad Dhani. Bisa kali akur-akur dan adem ayam aja. Kemarin udah bikin netizen plus 62 happy banget dengan melihat hubungan keduanya yang begitu hangat di nikahan putra sulung Al Ghazali dan Alisa Dagise. Sekarang mendadak renggang lagi hubungannya karena luka lama yang bersemi kembali. Kalau kayak gini kira-kira siapa sih yang belum move on? Bunda Maya, Ahmad Dhani, atau para netizen nih? Langsung aja deh kita bahas di Spill the Tea. Gue sebel banget, gue tertipu melulu Kenapa lagi? Ketipu udah gue. Lu bikin clickbait ya? Apa? Sengaja bikin clickbait. Enggak, gue tertipu tuh sama perempuan yang orange tuh. Kenapa? Kok tertipu? Aku salah apa? Nyanyi pakai daster, pakai duitnya banyak. Sosok bikin donat, sosok bikin donat. Sosok bikin Ya udah, donat. kata Amin aja didoain jadi orang kaya, Amin. Bikin donat. Donatnya beneran apa lu itu tepung-tepungan? Beneran lah, masa tepuk-tepungan agak Iya. Ada pinggan mambo. Selamat datang di Spill the Tea. Kita angkat gelas dulu dong. Selamat datang di Spill the Tea. Kamu tuh hati-hati Ren, zaman sekarang ngomong tertipu gitu. Orang masyarakat tuh lagi resah tertipu, kenapa? Gue tuh tertipu sama apa namanya D sama M. Wah. Mas D sama Bunda M. Masih aja nih berputar di situ. Masih, gue kira Karena pas... ada part 1, part 2. Karena ternyata, karena gue pikir setelah kawinannya Al Ghazali sama tercantik Dagize itu, gue pikir semuanya udah adem. Tapi ternyata beritanya masih bermunculan sampai dengan sekarang. Dan gak adem ayem. Kita bisa tanya sama dia yang udah pernah. bisa tanya sama dia yang udah tapi berapa iya, tahun Pinkan. tuh sama-sama mereka. Keluarganya. I know, tapi Emangnya maksudnya aku keluarganya. ya tapi kan lu kan berapa Tapi tahun kan pernah bersama-sama. dulu Pinkan berapa tahun sama-sama? Baru mau Bunda? ngambil kentang pura-pura. Oh gue tiba-tiba temanya sesak napas ya. Lu berapa tahun ya sama Aduh dulu lama Ratu? banget, aku tuh sama mereka itu udah kayak, aduh di rumah sendiri udah istilahnya udah situ, udah tidur di situ, udah situ, pokoknya udah semuanya di situ. Jadi udah tahu kayak tiap hari tuh udah kayak Udah tahu luar dalam dapurnya lah iya, gitu. udah bener-bener dekat. Bau-baunya deket udah banget. kecium banget, udah tahu Bahkan gitu. lebih deket daripada yang Nah, dibayangin. lu kaget gak setelah sekarang mereka pisah, Aduh, punya panas rumah tangga masing-masing, tengoknya. and then sekarang beritanya seperti ini. Aku no komen lah, Menyangka takut. gak sih? Enggak nyangka sih. Ya Allah, kata gue Gak mah usah emang. Pinkan yang Enggak tahu. kan udah adem kan kemarin. Gue Iya, setuju, gak usah Pinkan. Kita aja penggemar normalnya, penggemar yang cuma nonton dari sosial media dan televisi aja, kaget dan bingung loh. Iya. Maksudku, yang dipermasalahkan kan itu masalah yang udah hampir puluhan tahun ya. Iya. Dan kita pikir kan dua-duanya udah move on, udah punya rumah tangga, manis-manis, kemarin ngawinin anak, semua kelihatan adem ayem. Tiba-tiba di-spill video yang ngungkit kolas kumpulan cerita masa Iya, lalu. karena memang menurut gue juga ya sebenarnya apa yang harus diungkit dan pada akhirnya jadi rame ya karena gini, Mas Dhani udah ngedapetin Mbak Mulan. Mbak Mulannya punya sosok yang keibuan dan baik banget gitu dan sebaliknya juga Bunda Maya ngedapetin suami Yang nice banget. yang Ada nice ruang banget, yang- keong-reong Kata abis. gue mah mereka. Kenapa kok tiba-tiba lo kepedesan? Emang udah banget. Ini talk show-nya mana? Pantesan ya ratingnya tinggi ya. Ya lu komen dong, gimana sebagai orang yang pernah serumah sama mereka. Nggak maksudnya sosok Bunda Maya buat Pinkan, karena Pinkan kan udah pernah lama tuh sama Bunda Maya dulu kan. Iya. Sosok Bunda Maya tuh di dalam rumah tangganya tuh seperti apa sih sebenarnya? Dulu ya. Bunda baik. Pak Dek, Bunda suka baik kok kerja terus kan bikin Ratu, suka di studio rekaman. Pak De baik juga. Pak De mau penyayang banget. Bunda juga penyayang banget. Tapi Cuma dengan- Pak De tuh bener-bener kayak aku kemana-mana tuh ngintil anak-anak Pak Imol gitu. Jadi semuanya pada bleng gitu. Kalau Pak De lebih kayak rock and roll gitu. Kalau Bunda lebih kayak pendiam, enggak pendiam sih cuma kayak rock and roll juga tapi beda rock and rollnya. Kalau Mas Oke. Dhani lebih kayak kocak kayak gitu. Oke.
bicara mengenai rock and roll-annya gitu ya. Kan sekarang ini Ahmad Dhani kan agak keliling tuh ke podcast-podcast, ceritain lagi mengenai luka perselingkuhannya gitu. Emang iya keliling? Iya, ke beberapa podcast lah Enggak, gitu maksudnya ya. kayak Dhani tuh nggak pernah melakukan itu loh dulu. Sekarang Kenapa iya. sekarang gitu sih, lupa deh. Nah, tuh. kan Enggak, kata gue artis. mah gini, kata gue sih, nih after kemarin kan waktu Al menikah itu kan menjadi pemberitaan yang sangat seluruh Indonesia kayaknya membicarakan. And then ini tuh terpengaruh sama netizen kata gue mah. Terus karena anaknya si Safea ini dibully, akhirnya seorang ayah kan membela anak ya, gitu ya. Seorang ayah, ya itulah pembelaan ayahnya seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau untuk urusan sosial media menurut gue sih Dan, gak usah lu ladenin. Udah jangan terpengaruh sama sosial media karena hanya akan memecah belah gitu Oke. loh. Ini sebelum kita obrolin lebih lanjut, kita mau spill dulu buat pemirsa di rumah kayak apa potongan yang sudah kita siapkan ya. Coba sih, duh. Kalian bikin part 1 sama part 2 loh. Iya, yang ngomongin Itu kompilasi ya. Iya. Makanya kata gue mah udah nggak usah, itu kan udah lama. Orang juga mungkin udah lupa. Akhirnya orang anak-anak Gen Z nih yang nggak tahu, akhirnya Jadi jadi tahu. Tapi gini loh Mbak, Tapi menurut Mas sulit Dhani, juga loh. gue sempat dengerin sedikit di podcastnya. Menurut Mas Dhani adalah dia nggak bisa ngediemin ini karena udah kena mental ke anak. Anaknya iya, Gitu, makanya gue dan- bilang dia ngebelain anaknya. Dia Tunggu, ngebelain yang mana nih? Yang mana? Yang ngebelain anak kena mental ke anak tuh yang mana? Komentar terhadap satu oknum yang dia laporkan kan? Iya. Itu oke. Tapi yang jadi polemik dan juga diskusi Kenapa di dia luar harus, sana harus membicarakan yang sudah Maya, berlalu? iya. Kenapa dia masih ngungkit problemnya sama Maya itu loh. Gak cuma part 1 tapi juga part 2. Tuh komentar netizen nih ya, coba kita baca. Ade sekarang anggota dewan, beliau harus menjaga citranya dengan baik. Citranya harus baik. Seharusnya Bunda Maya menjaga hal ini sebagai bentuk respect. Karena Ade juga gak pernah sekalipun senggol Bunda Maya. Dan pada akhirnya Bunda Maya mungkin selalu membahas masa lalu Masa gitu. lalunya. Masa lalunya terungkit. Walaupun gitu. mungkin waktu itu Maya juga ya itu tadi dalam satu podcast ada pertanyaan dan dia harus menjawab. Mungkin itu Iya. kali juga ya. Iya. Tapi udahlah, kata gue mah udahlah kalaupun ada podcast yang mempertanyakan itu lagi nggak usah dijawab lah. Udah pada move on kan? Iya, Kalau betul. bisa gitu kan soalnya kan kalau ini jawab gitu kan. Ya tapi kan nggak kelar-kelar dong, dia Pin. mesti ketemu, mesti udahan yuk. That's why kan kemarin mereka udah ketemu di sini Al, di sini Mai, di sini Pak De. Gue pikir kan udah baik-baik. Dan kita berpikir Bukan nikahan. Ya itu kan menurut Mama. sekali ya. Siapa tahu aja kan mereka kan melakukan itu karena part sebagai orang tua aja gitu. Tapi That's ada so komentar good. tuh, komentar dari si Pak dan Bu Neti. Nah, Katanya gini, si Maya nggak bisa move on. Waduh. karena apa yang dilakukan Maya tuh yang tadi videonya kita spill, yang Maya, balik lagi, yang kita spill Maya ke podcast ke podcast mana-mana ngomongin masa lalunya, dianggap dia belum bisa move on. Dia punya Ember. dia punya rasa sakit hatinya, mungkin dia pernah ada di titik terendah, merasa tertekan. Ya bisa jadi gitu ya. Sesukses apapun Bunda Maya sampai dengan sekarang ini, perjalanan rasa yang mungkin dia pernah ada di titik terendah itu belum hilang dan nggak pernah mungkin bisa hilang sama dia, sehingga ya kita kan nggak pernah tahu, namanya Iya. manusia ya. Iya. Berdamainya diri dia sendiri atau dengan senangnya dia sama diri sendiri, kita nggak pernah tahu isi di dalam hati Iya. dia sesungguhnya kayak apa, dan bisa jadi sesungguhnya dia pun nggak tahu kalau dia nggak bisa move on. Dan aku dengar ya katanya anak-anak juga udah komplain loh ke Ahmad Dhani gitu. ke ayahnya. Kenapa sih gitu mesti diungkit-ungkit lagi problem dulu. Dan kalau nggak salah komentar ayahnya juga, kenapa kalau mama kamu yang ngomongin aku kalian nggak komplain? Kenapa kalau aku yang ngomongin mama kamu kalian komplain? Gimana tuh? Aduh. Oh. Tapi sebenarnya yang akan bisa menyambung silaturahmi baik itu pasti anak-anaknya. Kita berharap ya mudah-mudahan nih anak-anaknya mereka nih kayak Atta
Ya kan, menjadi penyambung antara keluarganya Mudah-mudahan Mimi ya. sama Raul sama Anang sama Asanti gitu. Ya, mudah-mudahan Kita ya. berharap itu apa harus Karena mereka belum ada cucu ya. harus menunggu cucu dulu kali ya. Mungkin. Udahlah Al, bikinlah Al. Iya. Tapi dari sini mungkin kita ke seginya Pinkan ya. Pinkan yang pernah dekat. Menurut kamu Pinkan dengan kejadian apa yang terjadi makin rame setelah kawinannya Al Ghazali sama Alisa de Gize ini, menurut kamu gimana? Kamu melihat ini seperti apa? Kamu diundang gak sih? Waktu Kamu datang diundang gak sih? Kawinan Alisa? Mungkin aku lagi sibuk donat juga Kak. Diundang apa enggak? Jangan mungkin jawabannya. Ih parah banget ya diundang loh. Lagi donat. Nggak mau datang. Aku bukan enggak. Diundang aku- nggak datang? Enggak. Ih, parah gitu. banget. Bukan di enggak lah. Tapi kan aku lagi donat, lagi ribet. Oh, lagi sibuk. Aku I do not know. Aku kalau diundang aku jalan, aku kan butuh uang susu hari ini, siapa yang bayarin? Oh, gitu. Kecuali pengen banget aku ke sana, ya aku bela-belain gitu. Tapi kalau nggak terlalu gimana, kayak maksudnya Jadi lu nggak pengen-pengen banget? ya aku mah tapi atau ya mungkin nggak gitu juga weh. tapi jangan-jangan Pinkan nggak hadir karena waktu itu kan pernah Pinkan juga memberikan pernyataan kalau Bunda Maya sempat jahat sama kamu gitu. Aduh no komen deh Bu. Coba kita spill Ngurusin dulu nih, kayak ada gituan. videonya yang Pinkan berantem Ya, waktu itu sama ada. Bunda Maya. Jadi sebenarnya perkara Maya jahat, Pinkan jahat itu adalah miskomunikasi aja menurut Pinkan. Udahlah, yang lalu nggak usah dibahas. Sekarang udah nggak ada apa-apa. Ya. Nggak ada apa-apa. Nah, Lagian mengenai- juga nggak perlu amat. Oke. Tapi- Nah, kalau gitu aku mau tanya ini. Kan Semua baik pada dasarnya, semua orang baik. gue setuju, semua orang pada dasarnya baik. Cuma kadang miskom atau- Semua orang pada dasarnya jahat. Itu selalu ada. Ada kemungkinan itu kan, tergantung point of view-nya aja. Yang jahat-jahat, yang baik-baik. Yang gue pengen tahu, kan yang kita tadi membahas gitu ya. Ahmad Dhani, Maya, itu kan masalah lalu. Terus kan Mama Iis bilang, kenapa sih mesti diungkit-ungkit? Aku pengen tahu. Kalau kamu sendiri di dalam hidup, Pink, ada nggak sih peristiwa masa lalu yang lu pengen, aduh kalau bisa orang berhenti dong ngungkit-ngungkit mengenai hal itu dari hidup gue. Ada nggak? Kalau sekarang Sempat enggak. jadi pribadi itu. Iya, kalau sekarang enggak. Tapi itu kan sebuah proses Iya, yang setuju. dulunya kita baper pasti. Iya. Baper banget. Nah itu Makanya lu kita prosesnya pernah gimana marah. tuh? Lu proses menjadi Pinkan yang sekarang yang lebih wise dalam melihat segala hal tuh gimana tuh? Gara-gara itu Bikin donat? Aku sering gara-gara tuh aku sering disakiti. Ya manusia kan baik itu siapapun di sekeliling kita, mau di luar lingkaran, itu sering menyakiti kita. Jadi orang tuh nggak mengerti cara berpikir kita, cara berpikir Kak Karen beda dengan cara berpikir Ya. Kak Dev, bagaimana cara bisnisnya, cara invest atau apapun. Jadi no matter what. Terus aku kan main TokTok. Nah di situ kan netizen tuh julid semua. Akhirnya lu udah Nah, terbiasa tuh sama komentar-komentar itu. ya kadang nggak biasa juga, aku tetap orang yang Sakit hati baper. juga. Kadang kita lagi nyanyi capek-capek, lama-lama kan jadi ngedon energi kita. Makanya itu nggak mudah sih. Ada satu kalimat, jangan pernah dengar komentar orang yang tidak bekerja lebih keras dari kamu. Dor. That's so good. Kalau akhirnya ya dibahas lagi, terkuak lagi problem ini karena orang tua yang membela anaknya, itu gue respect. Respect. Gue respect. Tapi caranya nggak usah nyebut-nyebut masa lalu yang memang sudah sekarang sebenarnya mah sudah dalam posisi yang menurut kita yang melihat ini sudah pada baik semuanya. Jadi sebenarnya 19 tahun yang lalu Iya. loh ini peristiwa. Nah, 19 tahun yang lalu yang belum move on siapa? Siapa? Netizen. Iya. Sebenarnya Yang netizen belum move on tuh sebenarnya adalah pemirsa. akhirnya Penonton. akhirnya para subjek ini terpengaruh. Betul. Iya, kita punya Gitu. pengakuan Ahmad Dhani yang juga mempertanyakan, ini udah 19 tahun woi penonton, kenapa masih dibahas juga? Kita spill ya. Coba, Oke, ya. komentar netizen ada yang bilang gara-gara Bunda Maya lebih bersinar akhirnya si mantan hatinya bergemuruh. Jalan satu-satunya ya berusaha untuk menghancurkan Bunda Maya lagi. Capek Capek deh. deh gitu. Udahlah ya. Duh, Ya. Tapi gregetan. itulah ya memang orang penonton kita gitu ya. Kayak Tapi misalnya bener, Pinkan gitu. aku Iya, selalu iya. dikenal ratu. Iya, Selalu. Padahal itu aku loh. bukan ratu lagi. Oh iya, iya. Ahmad Itu akan Dhani sama nempel. Ahmad Dhani sama Maya. Iya kan, yang paling besar dalam kehidupan mereka mungkin adalah berita perceraian mereka. Itu melulu. Iya, itu Tapi Dani tuh sampai Dani ada statementnya Dani yang bilang Mas Irwan untuk nyuruh Maya stop ngomongin
Oh ya? pernikahannya dengan Dani. Oh ya, Gue- coba kita spill dulu ya. Ini videonya dari Mas Dani yang meminta Mas Irwan untuk stop, nggak usah ngebahas-bahas masa lalu. Itu terjadi ya. Tapi menurut gue sih sebenarnya Pak De, mungkin Mai sama Mas Irwan nggak membahas ini tuh udah pikirnya udahlah karena ini memang bukannya ranahnya mereka lagi, ini tuh ranahnya netizen nih yang ribut nih. Iya. Antara kubu sini sama kubu sini. Netizen kata gue mah lu udah ya. Gue jadi emosi sama lu semua. Ya bener deh. Itu nggak bisa disuruh. Mungkin pengalaman kita berhadapan dengan netizen gak sebanyak dengan ibu yang ini. Coba kita pengen tahu gimana sih sebetulnya Pi? Bisa gak sih kita tuh mengontrol pendapat dan netizen di luar sana tuh Ping dari pengalaman kamu? Kita nggak bisa ngontrol gitu. Misalnya kayak gini, Pink kan donatnya busuk, jelek, keras gitu. Jusnya Astaga, jelek suka gitu. ada yang bilang Ada begitu. yang ngomong gitu, Say? Banyak. Bahkan reviewer vlogger yang udah menter pun, mereka Nge-review gitu. reviewnya nggak bagus. Well, kalau kita bergaul dengan orang positif tuh bakalan ngomong kayak gini. Wah itu keren banget ya Pink kan kamu bisa berbuat donat itu, tapi alangkah lebih baik ya kalau kamu ganti dusnya gini-gini. Tapi keren Pink kan semangat ya. Nah itu positif, but Juliter Ada itu, masukan gitu ya. tapi kalau kayak netizen Juliter itu mereka kayak jelek banget, busuk banget gini. Udah di-mention berkali-kali, ini belum launching, Pinkannya juga masih belajar. Jadi kita nggak bisa kontrol orang, cuma kita harus percaya diri dengan cara kita untuk bekerja. Jadi- Tapi gitu menurut loh. gue, lu tuh adalah orang yang hebat sekali ya. Tapi itu Pingkan ini dengan itu proses. kuat banget. Waktu itu aku cerai sama Arya aja, aku gak kuat. Kubu sana bela sana, kubunya Arya bela Arya, kubu Tapi lu Pinkan akhirnya bela sekarang Pinkan. balik lagi nih sama Arya. Balik lagi. Balik lagi. Karena Tetap apa suami itu? istri kan? Apa udah? Tetap. Oh iya iya. Kalau gitu. ini kita sambil makan ya. Iya. Kalau sekarang tuh berarti Pingkan, kan tadi kan Pingkan juga mengakui kalau Pingkan itu dikenalnya awalnya sebagai ratu gitu. Iya. Nah kalau sekarang kamu tuh pengennya dikenal orang sebagai siapa sih Ping? Raja. Pengennya dikenal Pinkan yang aku kan ulang hidup Kak. Aku tuh pernah kayak rasa mati, aku hidup lagi. Jadi aku tuh kayak Kebangkitan kamu nih. Pinkan sama Karno tuh beda. Kayak dulu kan harus pakai nail art, kesini juga harus pakai softland apa-apa. Tapi kalau sekarang kayak aku bangga Lebih dengan mature gitu. iya, aku bangga dengan aku nggak peduli orang mau bilang apa kan, tapi aku pikir kayak bagaimana aku bisa punya passive income supaya aku tidur pun uang aku bisa bikin uang walaupun baru 100.000 atau berapa gitu. Kalau misalnya konser tuh bawa koper tuh 10 biji gitu ke luar kota, nggak semua sepatu dipakai, tapi semuanya dibawa. Beli makeup ratusan. Tapi tinggalnya sekarang tuh kayak ya udah bawa diri aja gitu. Bahkan aku naik tadi gitu. Udah kayak gitu lagi, nggak butuh validasi, Nggak butuh apa validasi lagi. karena gue emang keren gitu. Yes. Kamu Sering harus dihujat kan aku. Aku kan gara-gara sering dihujat, dibilangnya ngemis di tok-tok terus. Jadi aku udah kenyang sama gitu-gitu. Aku Jadi nyanyi orang tuh pulang ada sih. berubahnya Dev, kayak ini nih berita yang lagi viral juga nih. Ya kan? Jessica Mila. Iya aku suka sama itu Jessica cantik. Mila yang waktu Iya. itu tuh viral videonya nyuapin anaknya. Iya nyuapin anaknya nyuapin. terus pakai baju biasa aja dikuncir satu. Nyuapin anaknya Ya kata gue normal. mah nggak apa-apa ya memposting itu gitu kan. Tapi yang- Kenapa ya, sih pada ribut baik kata gue mah lu Tapi mah yang netizen. bikin Edun lagi di momen ketika lagi makan bareng sama keluarga suaminya. Jadi tuh Jessica malah kewalahan kan nyuapin anaknya. Nah suaminya udah di situ aja gitu Ya kayak kan nggak kalau bapak-bapak ngebantuin. memang kebanyakan gitu. Nah ini netizen pada akhirnya nge-capture. Dan kayak mereka ada udang di pun balik batu. ikut berkomentar jadi rame katanya suaminya tuh nggak kejul ya. oh nggak peduli. Di-spill dulu dong. Di-spill dulu dong. Nggak pejol. Nggak peduli. Ya ini dia. Ya ini netizen bilang minimal sebelahan keduduknya biar bisa bantuin istrinya. Sebelahan kek gitu. Ini bukan orang Betawi Minimal ya. sebelahan Kek duduknya. Ini netizen juga kalau bikin Oke, komentar suka kira iya, iya. kurang-kurang huruf deh. Ya memang kayaknya pasangan Jessica Mila dan Yakub ya nama suaminya ya. Menyita perhatian banget kan. Kayak perubahan kehidupan Jessica Mila setelah punya anak dan setelah kawin tuh begitu disorot gitu. Bahkan Jessica Mila tuh diduga rindu dengan kehidupan dia sebelum kawin.
bisa tahu dari mana kesimpulan Mulai ini. sok tahu lagi Iya. nih Neti, mulai sok tahu loh. Mah nggak bisa disalahin soalnya Jessica Milanya tuh posting hidupnya dia zaman dulu kayak apa, I miss old days gitu-gitu. Ya mungkin mau ngasih pengumuman bahwa itu loh, hidup itu berjalan dan ada Berproses. step-step yang dilaluin. Mungkin itu kali, jangan pada salah paham dulu, hey. Tunggu ya, kita spill dulu, baru aku punya pertanyaan buat Iis Dahlia sama Pinkan Mambo. Kita spill dulu ya. Kan kita nih beranggapan bahwa Jessica Mila kayaknya kangen ya kehidupan dia sebelum punya anak. Memang nggak bisa dipungkiri, perempuan kalau udah punya anak, hidup berubah, badan berubah. Ya, Bener? Betul. Waktu punya anak, flashback. Anak-anak kan sekarang udah gede-gede. Ya. Sempet nggak sih ada di masa, gue kangen ya sama badan gue yang dulu? Pasti. Pastilah. Kayak kerinduan kayak gue nih ya. Gue kan dulu juga pemain sinetron, pemain gitu ya. Ada kangennya gitu untuk berakting kembali, untuk menghafalkan skrip, ketemu teman-teman yang bukan di tempat lokasi syuting yang sekarang gitu. Tapi ya udah cuman segitu aja loh. Bukannya lagi oh dia kayaknya kangen deh, kayaknya dia nggak bahagia deh. Nggak gitu juga Neti. Kalau ini kan dari komentarnya netizen kan kayak gitu. Kayaknya dia lagi nggak bahagia nih sama kehidupannya. Enggak juga. Kangen gak sih sama Ratu? Ya next chapter apa? Cuman ngejawab kangen loh. Kangen masa-masa dimana lu lagi show penontonnya banyak banget sama Mai. Lu bener-bener Ratu loh ketika itu loh, Pinkan. Kasmaran juga, aku bisa beli mobil banyak. Iya Kan kan? nggak dibagi dua gajinya. Oh, waktu kasmaran Tapi ya? Ratu juga kangen. Kangennya kayak ada kangennya beda. Oke. Tapi masih pengen nyanyi gak sih lu, Pink? Hah? Nyanyi masih mau. Iya, maksudnya kayak aku tahu kamu sekarang nyanyi sambil bikin donat gitu, tapi maksudnya nyanyi yang bikin single, bikin album, kemudian konser kembali. Oke. Lebih pengen jadi pengusaha sekarang. Kalau gue mah karena gue sebenarnya sayang loh sama dia itu karena kita tuh salah satu penyanyi Indonesia yang kita punya suaranya khas itu Pink kan salah satunya. Iya, betul. Bikin deh mendingan lagu. Tapi dia Aku udah bikin nggak. lagu, aku nanti bakal keluar lagunya ciptain sendiri. Oke. Bakal Oke. Apa tour. judulnya Oke. Hujan Deras? Judulnya memanggil Tapi ini ada gosip nih, ada gosip. manggil arwah. Ada gosip tentang perselingkuhan lagi. Aduh. Siapa lagi? Apa, Ma? Apa sih? Siapa namanya? Angel. Elina. Emang bener, Nak? Elina. Angel Karamo itu anak gue loh. George. Angel Karamo itu anak gue, kalau belum ngomong sama gue, abis ini gue telepon dia. Aku nggak tahu kalau dia ternyata udah pisah loh, Ma. Aku juga nggak tahu dia nikah. Udah lama kali. Oh, soalnya ini tuh kayaknya yang jadi rame karena netizen tuh gini, dulu mereka yang meramalkan kayaknya siapa nama suaminya Gusti Ega ada Gusti Ega apa-apa waktu sama Angel Karamo ya. pacarnya. Bukan suami loh, masih pacar. pacaran. Waktu itu kita nggak ada yang percaya karena nggak ada bukti. Sekarang Angelnya sendiri yang posting, jadi tuh iya. kan. Angelnya posting bener. apa? Tuh, yang bayar Gusti Ega. Ya kan kalau temen juga bisa begitu, Dev. Nggak harus lagi jadi pasangan. Lihat dulu netizen bilang apa Coba. nih. Gosip adalah fakta yang tertunda. Ternyata si laki putus sama Elina lebih memilih janda yang satu ini. Mereka tuh baru pacaran, cuma Pacarnya. pacarannya lama, udah 7 tahunan. Pacarnya. Gitu loh, iya. Gitu. Oh pacaran. Ya udah sih kalau cuma pacaran mah ya, orang kawin aja bercerai ya kan, apalagi cuma pacaran. apalagi pacaran. Gua aja yang Repot sering ya cerai biasa netizen aja. ini. Tapi ada juga nih kalau yang Ola sama Tengkurian tuh bener gak sih? Ola? Bener gak sih? Ola Ramlan. Cerah kemarin. Oh, itu juga ya, udah lama deh penasaran. Lah Telepon dong Mama, telepon Ola. kayaknya Ola, itu- ya Allah. itu kayaknya sama benarnya dan sama misteriusnya dengan hubungan Mbak Imon dan Wulan Guritno. Guritno. Dengar gak? Udah ngerti gue. Oh, Tapi kalau menurut gue sih itu dia temenan. Tapi kata gue gini ya, nggak semua apa yang diomongin netizen itu bener loh. Oh, gitu? Kadang dia tuh suka, netizen itu suka cocok loginya, suka salah juga. Oh gitu? Iya. Ini ngomongin gak semua yang dibilang netizen itu benar adanya, kita pengen tahu nih ya. Kisahnya Salsabila Adriani. Sempat denger gak? Aduh iya yang siapa sempat itu ya? dituduh jadi apa perusak Perusak rumah hubungan tangga. Siva sama Rizky. Perusak hubungannya Siva Siva sama sama Rizky Nasar dulu katanya. Iya. Tapi kan dia ternyata nikahnya sama Ohim. Iya. Jadi sebenarnya nggak selalu benar kan yang dituduhkan Nah, oleh iya. netizen. Jangan terlalu mengambil cepat Keputusan. mengambil kesimpulan. Kalau ada yang deket, ada yang
dia ada sesuatu. Bahasa tubuhnya gimana langsung dituding ada gimana gitu. Emberan. Oke. Apalagi ke Paham. Baim ya, karena menurut gue Baim tuh orangnya juga very friendly ya. Iya. Ke temen-temennya gitu. Iya. Tapi kan Rizky Nasar itu kan Siva kan sekarang udah sama El. Kalau Iya. Rizky Nasar tuh sekarang sama siapa sih? Nah itu yang orang pada bertanya. Telepon dong, Ma. Tanya. Kayaknya banyak gosip di dia deh. Kayaknya dia tahu semua Mama deh. kayak suka ngelempar-ngelempar pertanyaan, Oh, banyak dia kayaknya tahu. ada Oh, udah di di spill balik. dong. Makanya katanya makan sama Dosma tuh, Rizky Nasar. Kita spill ya. Di spill ya. Kan kalau makan bareng doang mah boleh-boleh aja juga sih sebenarnya. Tapi kalau makan bareng kayak begitu ada petanda-petanda gimana nggak sih? Tapi katanya netizen tuh emang kadang suka jeli ya. Kita mungkin lagi naruh handphone di sini, ada foto di zoom lah sama dia loh. Iya. Iya emang. Oh iya. Lah itu tadi juga orang pada Wallpapernya katanya wallpapernya handphonenya Sama. Rizky. Sama. Oh. Bisa ya gitu ya? Nih ada komentar nih Nih, Ran, coba Ran. kasihan si Salsa dihujat habis-habisan sama fansnya SH. Salah sasaran. Pas beberapa minggu tiba-tiba Salsa nikah. Nyaho lo semua kan. Udah kecatat dosa lo semua yang hujat Salsa mati-matian. Ternyata pelakunya si Ya Allah. Ih, jahat. Ini jehong banget. Tapi ada hubungan yang sampai sekarang tuh Masih. menjadi teka-teki juga Iya. ya. Antara Amanda Manopo sama Arya Saloka. Dan mereka kan sebenarnya kan dijodoh-jodohin orang tuh karena Sama sinetronnya. Arya, Saloka, Say, bukan Saloka. Saloka. masa iya? Suamimu Arya siapa belakangnya? Arya kan. Arya kan. Ini Saloka. Apanya Sarung? Gue tabok kalau iya. Iya. Aku loh. Soalnya banyak yang mengisyaratkan kalau mereka itu deket, cocok logi, detektif netizen itu tidak berhenti. Ada lagi? Postingan Walaupun- kirim-kiriman bunga lah, nemenin ke festival film di Busan lah gitu. Walaupun nggak posting bareng. Walaupun nggak bareng, nggak. Tapi Ternyata- kalau misalnya itu nyata, kalian setuju apa enggak? Setuju lah. Kalau gue mah lucu-lucu aja Iyalah, kalau Udah. sekarang sih kan karena Aryanya juga kan udah sendiri. Oh. Manopo kan juga, Amanda kan juga lagi nggak punya hubungan sama siapapun. Iya. Tahu orang pada jomblo nyala-nyalain aja ya? Itu, Nah. emang ada apa sama Ririn sama Ijong? Nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Gue sih Kok mendukung. julid sih mukanya? Lo mendukung? Bawaan lahir. Ih, gue nggak mendukung. Mendukung Emang ya? kenapa? Emang coba jujur-jujuran. Ririn sama Ijong, kenapa? Apa yang membuat lu nggak mendukung hubungan mereka? Oh, gue bukannya bilang nggak mendukung loh. Cuma Tetapi- maksudnya gue kan rame banget di dunia persilatan sosial media kan. Sekarang ini Ijong malah direlatein apa yang terjadi sama Ijong sekarang ini adalah buah dari perselingkuhannya dia sama Ririn gitu. Akhirnya Dena sekarang jadi ininya ibu malaikatnya, angelnya gitu. Oh jadi ini maksudnya soal si Amanda sama Arya gitu. Mereka relate sama Ijong sama Ririn gitu. Iya, Gitu. Ijong sama Ririn. Oke lah, untuk yang itu mungkin kita harus cari, harus tunggu kelanjutan beritanya Sampai seperti kapan? apa. Sampai kapan? Sampai jangan lama-lama di penasaran. Say, kalau lo ngomongin Ijong mah dia akan ngurusin proses hukumnya dulu kali coy, baru ngurusin kayak beginian. Iya nggak sih? Oke, kita masuk ya langsung ke kejutan buat Mama Is dan juga Pinkan Mabo. Di sini ada netizen yang berhate comments. Hate comments buat Pinkan Mambo, silakan baca sendiri Pinkan, ini dari netizen lu. Baca Pink. Dulu kalau lihat Pinkan Mambo nyanyi keren, auranya high class. Tapi sekarang jadi beda gini. Kenapa ya? Ya karena dianya aja yang nggak nyampe pengetahuannya. Justru Pinkan sekarang lebih keren loh. Pinkan sekarang kan penyanyi, tapi pengusaha donat baru murah-mula. Terus mentalnya keren, dia masih main tok-tok. Artis mana yang nggak malu kan itu butuh mental keren. Nggak bisa Oke, dipanggil. ini kok head comments langsung ke Mama Is ya. Ada yang bilang gini, juri terkejam di dunia adalah Iis Dahlia. Dari mana lu taunya gue Wah. kejam? Baik Dari kok mana? tadi. Gue banyak mencetak anak-anak yang punya kualitas bagus loh dengan Kualitas suara yang baik, apa? Bukan, dengan celotehan Gue gue, diganggu nih, dengan kayak penilaian pernah gue, Iya, ya kan? bisa Dengan jual. komenan gue ini, anak ini jadi memperbaiki dirinya gitu loh. gitu. Oke. Selanjutnya Pinkan Mambo. Ayo. 200.000 kayak berkat hajatan meskipun aku nggak sudi apalagi beli.
Ya karena kau nggak mampu. Kalau kau Dia ngomongin sultan, apa sih, Pink? ini malah donatnya bakal dijual satu lusin itu 1 juta, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta. Yang beli itu sultan. Oh, mau lelang donat, ini Ya lelang kita dong kalau tergantung kayak harinya. gitu. Kalau kamu hari ini dapat 1 donat, 12 donat itu 1 miliar, kamu jangan beli, tunggu harga 130, kamu beli. Lo ngerti gak maksudnya? Enggak jadi. Enggak jadi gini. Dus itu kenapa berantakan karena itu kan aku baru belajar. Udah gitu kan aku apa adanya aja, yang penting anak gua kebeli susu. Oh, jadi Iya, gara-gara kardus itu ngomongin kardus kamu. Sampai semua Bukan vlogger. kardus juga sih, donatnya juga sih. Iya kata gue donatnya mah. juga. Coba. Food vlogger, pada Kita langsung aja ya, kita langsung aja nih. Yaudah Oh, yuk, Pingkan. Pingkan. Pingkan di Pingkan. antara Mulan dan Meichan. Siapa menurut kamu yang paling cocok jadi vokalis duo Ratu? Mulan sih. Mulan ya. Alasannya apa, Pink? Mulan lebih berkarakter ya suaranya. Tapi Meichan bagus juga. Cuma Mulan lebih seksi gitu, kayaknya Iya, centil. iya. Kayaknya Meichan peace ya Meichan. Tapi Meichan juga cantik kok. Iya. Meichan juga beda, keren juga. Jadi yang mana nih? Mulan, orang dia udah jawab. Nah, ini parah banget. Ini parah banget. Oke. Baik, selanjutnya. Mama, selalu nangis nih kan Mama ya kalau ngebahas soal anak. Ada nggak sih Mah pesan yang belum tersampaikan dan ingin disampaikan untuk kedua anak Mama di 10 tahun yang akan datang? Kalau hari ini, karena Waduh. Mama bilang akan dilihat sama mereka 10 tahun lagi. Enggak. Rasanya kalau gue tuh cuman pengen mau sekarang sampai berapa puluh tahun yang akan datang, gue mau anak-anak gue jangan lupa nanyain kabar mama. Mungkin kan 10 tahun yang akan datang gue akan lebih tua lagi kali ya. Tisu ada tisu, Iya. bentar lagi Nggak, nangis. Kayak lebih muda. Ya udah jangan ngebahas itu ah. Oh, nangis, udah, nangis, udah. nangis. Gini ya, anaknya Iis Dahlia yang tercatat di kakak itu memang cuma 2. Iya. Tapi di setiap episode Spill the Tea aja dia udah sering bilang, ini mah anak aku, ini mah anak aku. Ini sekalian surat terbuka kepada yang diaku anak oleh Iis Dahlia. Jangan pada kurang ajar, ayo WhatsApp sama telepon orang tuanya sekali-sekali. Iya, Betul? iya, benar, I read benar. your mind, tenang. Jangan cuma mau kasih sayangnya aja. Betul, Orang tua lu perhatian, cariin. iya dicari. Jangan kalau pas lagi mau pada makan aja lo ke rumah gue. Oke, jadi kita spill the song. Spill the Kita akan song. main permainan spill the song. Dibagi dua grup. Oke. Kamu sama Besok Pingkan, aku sama sama... Karen. ya. Yes, Oke. kita berdua. Oke. Ganti-gantian, satu humming lagunya, yang satu nebak. Oke. Ini aku hamil. Iya, benar. Oke, Pikan humming. Ah aku ini nebak. mah. Oke. Oke. Indonesia, internasional. Internasional, cewek cowok. Dua-duanya? Oke, duet nih berarti ya. Duet, oke. Iya, yes, humming. Coba Haming. Boleh nggak? Iya, boleh. Aserehe. Yang Korea itu, bantuin dong. Gak bisa dong, grup sendiri. Rehe, yang Korea itu loh. Yang Korea itu loh. Tomodachi. Call me now, Bruno Mars. Lagunya apa? Bruno Mars sama siapa? Sama Pink, Jennie Blackpink. Lagunya apa? Siapa? Iya kan Bruno Mars. Cut. Kada. Apa teh? Aha. Yang tadi deh, yang tadi gue udah inget lagunya yang tadi. Bukan penyanyi tante. Nggak lupa. Oke, Ya. cewek cowok. Udah bener ya. Cewek cowok. Cewek cowok. Bule Nasar. luar atau Indo. Oke. Dangdut nih kayaknya. Dangdut. Dangdut masa kini. Oh. Apa sih? Kesel banget gue. Gitu. Cepet Karen, cepet Karen.
Apa ya itu Kesel judulnya? banget deh. Itu ya iya. Masa? Jangan dibacain, jangan dibacain. Judulnya. 5, 4, Aduh, 3, 2, lihat mukanya. 3, 2, 1. Dan kamu resmi dipecat dari anaknya. Apa? Garam gagal. Garam dan madu. Aduh. Aduh. Internasional, nasional. Aduh. Nasional. Laki-laki, perempuan. Tidak teridentifikasi. Grup. Yang teridentifikasi. No gender, no gender. Laki apa perempuan? Gue nggak tahu. Oh, lo nggak tahu dia laki apa perempuan? Ya, lagunya adalah. Oh, pica-pica, ada Nona Ambon di sini. Statue. Itu bagus. Garam dan madu juga gampang tau. Senggol dong. Gimana nih? Statue yang nyanyi cowok. Itu dah. Gue udah tahu yang nyanyi siapa. Indonesia, Enggak. Cinta Satu Barat, Malam. oke. Lagunya? Lagunya? Gimana dia? Dia aja belum. Gimana gue mau tahu? Siapa lagunya siapa? Gimana dia lagunya tuh? Miley Cyrus nih. Miley Cyrus. Enggak, bukan. Christina Aguilera. Bukan. Britney Spears. Bukan Hollywood, bukan. Mana? Oh, Asia. Enggak, bukan. Malaysia. Bukria, India. bukan. Cina. Apa sih? Udah deh, capek ah. Lagunya apa sih? Nyanyinya gimana? Nyanyinya gimana? Let It Go tuh gimana? Apa sih? Oh, bubar. Orang tua. Susah deh. Judulnya Kellen. Susah deh. Ada. Tunggu. Saya digorengin. Allah. Gaji lebih gede daripada donat. Sabar napa? Gua rusuh. Oke. Udah, menang berarti deh, lu menang. Lu Kita menang. menang. Iya. Yeay. Apa tuh? Oke, bye-bye. Aduh, thank you so much ya Terima kasih pinggannya. Pinkan, terima kasih Mama Is. Sama-sama. Dia orang dia yang penyanyi seharusnya dia yang lebih tahu. Kita kecewa loh. Yang Masa ini penyanyi kayak gitu sih? dua-duanya tamunya Gua penyanyi. tahu tadi ah. Lu juga sama aja. Oh, kebanyakan bergaul sama kentang nih si Pinkan nih sekarang. Pokoknya inget ya, Sabtu dan Minggu jam 11.30 di Trans Trans TV. TV.